Terima kasih kepada peserta undian keempat. Jika kapal naik pesawat tiba di bandara cuaca terang bercahaya, bacalah Al-Quran agar hidup masih lama. MTQ terselenggara, Desa Kuala Alam insya Allah berjaya. Dewan Hakim yang bijaksana, kita panggil peserta pemegang undian 5. Kepada peserta pemegang undian 5, majelis mempersilakan. Mas dulu ya. Ini untuk kami nggak, ini saya pura tuh kami aja. Dari awal. Kamu awal. Suka anak mana kami? Ini nggak di baji ya. Radiana, ini anak mana? Anak mana Oni? Anak mana Oni? Nah, ini lah. Itu cuma sendiri. Ini mana dah? Bang, satu anak siapa? Apa? Deh. Putih. Yang ngaji anak lu. Anak ini. Anak lu. Abang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan bahwa sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Ungkapan tersebut memberikan gambaran bahwa generasi muda menjadi tumpuan masa depan dan menjadi pengusung harapan bangsa. Tapi kenyataannya mayoritas generasi hari ini terperosok dalam lumpur budaya yang menyesatkan dengan segala propagandanya telah meluluhlantarkan nilai-nilai moral di seluruh dunia. Hadirin, pemuda yang diharapkan menjadi penopang kemajuan bangsa, namun kini digiring dengan nilai materialisme yang menjunjung tinggi egoisme tanpa melibatkan nilai-nilai agama, ditambah lagi dengan kejahatan sosial semakin merajalela. Penggunaan narkoba di kalangan remaja dengan menghiasi sosial dan media, bahkan hura-hura pergaulan bebas pun menjadi hal yang biasa. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah, berbagai perilaku kejahatan tersebut memberikan gambaran Hadirin rahimakumullah, berbagai perilaku kejahatan tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian potret generasi milenial saat ini sungguh memprihatinkan melihat karakter generasi kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan
menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. Pergi mengaji, membawa Al-Quran, ridha ilahi yang diharapkan. Izinkan kami menyampaikan syarat, semoga hadirin semua jadi terkesan Dengan judul Membentuk Karakter Generasi Milenial Berbasis Al-Quran, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga dan api neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Syekh Mustafa Al-Marawi dalam Tafsirul Marawi jilid 10 halaman 198 menjelaskan bahwa kalimatku anfusakum wa ahlikum nara bermakna buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak larut dalam bujuk rayuan setan, dan senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 327 menyebutkan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah. Walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah, namun hadirin, dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, dan orang tua berperan penting untuk pembentukan karakter anak bangsa. Namun hadirin, jika melihat potret kehidupan generasi milenial saat ini, jauh dari harapan bangsa kita. Beberapa bulan terakhir ini, dunia media dan sosial diramaikan dengan perilaku anak pejabat. Sebut saja Mario Dandi Satrio yang menganiaya Kristalino David Ozora hingga koma. Belum lagi kemerosotan moral generasi milenial, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, pembunuhan, tindakan bullying, korupsi, hingga tindakan vandalisme. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak bangsa? Sebagai jawabannya, surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh dalam bukunya yang bertajuk Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 menyebutkan bahwa ayat ini memerintahkan umat muslim untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Dengan demikian, kita diminta meniru sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan maupun perbuatan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter manusia meliputi Akhlak kepada Allah, Akhlak kepada sesama manusia. bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membentuk karakter generasi kita, yaitu dengan cara Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan sejak dini. Kedua, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada diri. ketiga, menanamkan sikap tanggung jawab dan mandiri. Jika sikap ini kita lakukan, maka insya Allah karakter generasi milenial akan terbentuk sesuai dengan Al-Quran. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dari uraian demi uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh karakter generasi bangsa. Untuk membentuk karakter generasi milenial kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman. Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia mendengarku sedikit tadi.